Pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan baca kisah Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Di buku yang kita baca ada di halaman 293. Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu, nama aslinya adalah Zaid bin Sahal, wafat tahun 51 Hijriah. Zaid bin Sahal An-Najjari, berkunyah Abu Talhah, mengetahui bahwa Ar-Rumaisah binti Milhan An-Najjariyah yang berkunyah Ummu Sulaim sudah menjanda setelah suaminya meninggal. Maka hatinya bersuka cita menyambut berita ini. Qadarullah, nama suaminya tidak ditulis di sini. Ya, suami yang meninggal itu maksudnya adalah Malik. Karena Ummu Sulaim punya anak namanya Anas bin Malik. Nah, disebutkan bahwa Malik ini lari manakala dia mendengar bahwa ada nabi baru. Kemudian sudah mengutus utusan-utusannya untuk berdakwah di Madinah. Ummu Sulaim termasuk yang mengimani ya dakwahnya nabi itu. Maka Malik ini lari karena dia tidak mau beriman. Dan ada yang menceritakan bahwa Malik ini ketika dia keluar dari rumahnya untuk menghindar, maka ada yang membunuhnya. Ya. Kata penulis, tidak aneh karena Ummu Sulaim adalah wanita terhormat, berakhlak luhur, pintar, cerdas, sempurna. Maka Abu Talhah bertekad untuk segera melamarnya sebelum orang lain dari kalangan orang-orang yang berhasrat menikahi wanita sepertinya mendahuluinya. Abu Talhah percaya bahwa Ummu Sulaim tidak akan memilih orang lain daripada dirinya. Gak tahu kenapa. Ya mungkin Abu Talhah ini ya high quality juga ya, meskipun ketika itu masih kafir. Ya kenapa tidak high quality? Kata Nabi SAW saja, suaranya Abu Talhah di medan jihad itu lebih berharga daripada pasukan sebanyak 1000 orang. Ya, berarti gimana ya? Orangnya itu pasti high quality gitu kan. Belum lagi kalau kita lihat tadi dia punya nisbat An-Najjari, sedangkan Rumaisah atau Ummu Sulaim ini Najjariyah. Ya, mungkin mereka satu klan gitu. Karena dirinya adalah seorang laki-laki dengan kejantanan yang sempurna, ya betul berarti. Kedudukan terhormat dan kekayaan yang melimpah. Di samping itu dia adalah pasukan berkuda dari Bani An-Najjar dan salah seorang pemanah ulung bumi Yathrib. Berarti memang jelas high quality. Abu Talhah berangkat ke rumah Ummu Sulaim. Di tengah jalan Abu Talhah teringat bahwa Ummu Sulaim telah mendengar ucapan seorang dai Makkah, Mus'ab bin Umair, bahwa dia telah beriman kepada Muhammad dan mengikuti agamanya. Namun tidak lama berselang, dia berkata kepada dirinya sendiri, apa urusanku dengannya? Bukankah suaminya yang meninggalkannya tetap berpegang kepada agama nenek moyangnya dan menjauhi agama dan dakwah Muhammad? Maksudnya, biar aja Ummu Sulaimnya ikutin Muhammad melalui Mus'ab bin Umair. Wong si Malik itu aja matinya masih kafir gitu ya. Abu Talhah tiba di rumah Ummu Sulaim, dia minta izin, maka Ummu Sulaim mengizinkan. Dan saat itu ada anaknya yaitu Anas bin Malik ikut hadir. Maka Abu Talhah melamar untuk dirinya. Ummu Sulaim menjawab, wahai Abu Talhah, orang sepertimu tidak pantas untuk ditolak. Ya, soalnya ya kaya, jantan, pemanah, bla bla bla. Namun aku tidak akan menikah denganmu karena kamu laki-laki kafir. Ya, dan ini pelajaran bagi kita. Satu, nih pulpen. Haram muslimah nikah dengan kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala 'abdun mu'min khairun min musyriki walau a'jabakum. Dan hamba sahaya, budak sekalipun tapi dia mukmin, itu lebih baik daripada orang kafir meskipun orang kafir itu membuat kalian kagum.
Abu Thalhah mengira bahwa Ummu Sulaim menjawab demikian hanya untuk sekedar alasan. Karena Ummu Sulaim sudah mempunyai pilihan orang lain yang lebih banyak hartanya atau lebih terhormat kedudukannya daripada dirinya. Ya, dikira seperti itu. Ini paling alasan doang. Jangan-jangan sudah ada yang lamar duluan. Maka Abu Thalhah berkata, demi Allah, apa yang menghalangimu untuk menerima lamaranku, Ummu Sulaim? Ummu Sulaim balik bertanya, apa yang menghalangiku darimu? Kira-kira apa? Abu Thalhah mengatakan, yang kuning dan yang putih, emas dan perak. Ummu Sulaim terheran, emas dan perak? Sesungguhnya aku menjadikanmu sebagai saksi, wahai Abu Thalhah. Aku menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai saksi bahwa seandainya engkau masuk Islam, maka aku akan menerimamu sebagai suamiku tanpa emas, tanpa perak. Keislamanmu sudah cukup menjadi mahar. Ini pelajaran apa ya? Kedua, wanita mahal. Dan tidak matre. Bahasa kita sekarang matre. Matre itu apa ya? Ada kepanjangannya kalau matre itu? Enggak matre, materialistis. Pendek kan berarti. Oh iya benar. Soalnya dia bilang seandainya kamu masuk Islam, nggak emas, nggak perak, nggak masalah. Yang penting Islam. Iya. Karena itu sudah cukup. Nah, wanita zaman sekarang kafir nggak masalah, yang penting uangnya cukup. Gitu. Memang betul-betul jauh dari orang di zaman dahulu dan orang zaman sekarang. Begitu Abu Thalhah menyimak kata-kata Ummu Sulaim, maka dia langsung teringat berhalanya yang dia buat dari kayu mahal dan memperlakukannya dengan istimewa seperti yang dilakukan para pembesar kaumnya. Namun Ummu Sulaim tetap ingin memukulkan dadanya ke besi yang masih panas. Dia menyambung, bukankah kamu mengetahui Abu Thalhah bahwa Tuhanmu yang kamu sembah selain Allah itu cuma kayu tumbuh dari bumi? Abu Thalhah mengatakan, benar. Maka Ummu Sulaim mengatakan, apakah kamu tidak merasa malu manakala kamu menyembah sepotong kayu yang kamu bikin sendiri dan kamu menjadikannya sebagai Tuhan, sedangkan orang menjadikannya sebagai kayu bakar. Dengannya dia menyalakan api atau memasak roti. Sesungguhnya jika kamu masuk Islam, wahai Abu Thalhah, aku akan menerimamu sebagai suami dan aku tidak berharap mas kawin apapun selain keislamanmu. Pelajaran kita yang lain apa ya? Tentang bodohnya orang-orang musyrik. Karena mereka menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri. Ya. Yang lemah dijadikannya sebagai Tuhan, padahal orang lain bikin dia sebagai kayu bakar. Ya. Abu Thalhah bertanya, siapa yang membimbingku kepada Islam? Maka Ummu Sulaim mengatakan, aku bisa membantumu. Bagaimana caranya? Ummu Sulaim berkata, ucapkan kalimatul haq. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian pulanglah dan hancurkan berhalamu, buang dia. Maka raut wajah Abu Thalhah berseri-seri. Ya. Dia berkata, aku bersaksi, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Abu Thalhah menikah dengan Ummu Sulaim. Kaum muslimin mengatakan, kami tidak mendengar mahar yang lebih mulia daripada maharnya Ummu Sulaim. Dia menjadikan Islam sebagai mas kawinnya. Lalu kalau begitu apakah cukup keislaman seseorang? Ya, jawabannya tidak. Ya, ini bisa pada kondisi yang demikian. Tapi kalau misalnya muslim sama muslim, kita nikah ya tapi nggak usah pakai mahar, kan aku udah Islam. Iya. Ya, ini namanya pelit. Ya. Mau menjadikan cerita ini sebagai dalih. Ya. Jangankan demikian, kata sebagian ulama, kan ada sahabat yang mau nikah tapi nggak punya apa-apa karena memang miskin, maka disuruh Nabi SAW cari cincin dari besi, tapi nggak dapat juga. Akhirnya dia bilang, saya punya hafalan. Kan lalu dijadikan surat Al-Ikhlas sebagai maharnya. Lalu orang di zaman sekarang menjadikan juga Al-Quran hafalan sebagai mahar. Sebagian ulama mengatakan itu boleh
tapi tidak boleh jadi satu-satunya mahar. Loh, laki-laki itu boleh jadikan al-ikhlas sebagai mahar? Iya, karena dia sudah disuruh Nabi cari harta. Cuma cincin dari besi nggak punya. Nah, orang di zaman sekarang masa ia nyetorkan diri hanya dengan surat al-ikhlas saja? Kecuali kalau miskin papa kayak orang yang sahabat Nabi tersebut. Ya, sehingga sebagian ulama mengatakan nggak boleh kalau hanya jadi satu-satunya, kecuali memang luar biasa miskin, nggak punya yang lain. Tapi saya kira kalau di zaman sekarang kan kita kalau nggak punya apa-apa, pertama kita harus jujur ya, nggak boleh sok kaya, bilang saya nggak punya apa-apa. Kita ngomong sama teman, bisakah dibantu? Pasti teman-teman mau bantu. Asalkan kita juga baik orangnya dalam pergaulan, tidak dikenal suka minta-minta, dan tidak dikenal suka ngutang-ngutang tombok sana tombok sini. Ya, karena kalau suka ngutang tombok sana tombok sini pasti orang ilfil, ya kan? Oh, mau minta bantu malas jadinya. Jangan kamu minta bantu, mau dengarkan kita minta bantuan, buka pintu aja malas, ya kan? Nah, sejak hari itu Abu Talha bergabung di bawah panji Islam. Dia memberikan segala kemampuannya yang luar biasa untuk berkhidmat demi Islam. Dia adalah satu dari 70 orang yang membaiat Rasulullah di Aqabah dengan istrinya, yaitu Ummu Sulaim. Kalau lihat catatan kaki, Aqabah itu adalah baiat Rasulullah dengan orang-orang Ansor di Aqabah di Mina sebelum hijrah. Jadi kan antum ikut Mia kan? Ya. Masih ingat gak di level 3 Nabi keliling dakwah di tenda-tenda haji, ketemu dengan orang-orang yang datang dari Mina. Pertama jumlahnya 7, lalu tahun depannya datang lagi. Tahun depannya datang lagi. Nah, yang 70-an orang yang terakhir, ada 71 atau 72 orang yang terakhir sebelum Nabi akhirnya hijrah, ya, mereka kan berbaiat kepada Nabi, ya kan? Jadi gini, Nabi mendakwahi yang orang-orang Madinah yang jumlahnya 7, kemudian jadi utusan untuk dakwah ke Madinah. Tahun depannya kan bawa beberapa orang, berapa belas, 12 atau 14 orang. Setelah itu, ya 12 orang. 12 orang, setelah itu tahun depan mereka nambah lagi jumlahnya. Nah, satu dari mereka yang sudah dapat dakwahnya adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim tadi dapat dakwah dari siapa? Mus'ab bin Umair, ya kan? Nah, Abu Talha adalah satu dari yang 70. Bukan yang dari awal saja? Bukan. Dia kan Mus'ab bin Umair dakwah dulu. Yang ceritanya kena dengan dakwahnya adalah Ummu Sulaim. Setelah itu Ummu Sulaim minta Abu Talha untuk masuk Islam. Baru menikah. Dia jadi satu dari 70. Termasuk diantaranya Ummu Sulaim. Nah, Abu Talha juga satu dari 12 penanggung jawab di mana Rasulullah SAW menyerahkan kaum muslimin Yathrib kepada mereka di malam tersebut. Kemudian Abu Talha ikut dalam seluruh peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah SAW, dan dalam peperangan tersebut dia selalu menunjukkan pengorbanan dan kepahlawanan yang tinggi. Namun hari paling agung bagi Abu Talha bersama Rasulullah adalah perang Uhud. Abu Talha mencintai Rasulullah SAW. Cintanya kepada beliau menyatu dengan relung hatinya, mengalir dalam tubuhnya, sejalan dengan darahnya. Dia tidak pernah puas dengan melihat Rasulullah SAW. Tidak pernah kenyang menyimak kata-kata beliau yang jernih. Jika Abu Talha bersama Nabi SAW, maka beliau berlutut di depan Nabi sambil berkata, "Aku korbankan diriku demi dirimu, aku korbankan wajahku demi wajahmu." Di perang Uhud, kaum muslimin berlari meninggalkan Rasulullah SAW, sehingga kaum musyrikin berhasil mendekati Rasulullah dari segala penjuru. Mereka bisa mematahkan gigi depan Rasulullah SAW, melukai pipi dan bibir beliau, darah pun mengalir di wajah beliau. Dan salah satu yang menemani Nabi, yang setelah orang-orang berlari, adalah yang minggu lalu kita bacakan, itu Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Juga Amr bin Jamuh, sahabat pertama yang kita bacakan dari buku ini, yang masih pincang. Ya, meskipun pincang, dia tidak lari, tidak meninggalkan Nabi, maka dia tetap tinggal menemani Nabi di perang Uhud. Sampai-sampai sebagian orang yang menghembuskan isu bahwa Muhammad telah terbunuh,
isu yang menurunkan semangat sebagian dari kaum muslimin hingga mereka memberi punggung mereka kepada musuh. Maksudnya lari. Memberi punggung kepada musuh maksudnya lari. Pada saat itu kaum muslimin yang masih teguh bersama Rasulullah jumlahnya sedikit. Di antara mereka adalah Abu Talhah. Abu Talhah berdiri tegak di depan Rasulullah SAW layaknya sebuah gunung yang kokoh. Sementara Nabi berdiri di belakangnya dan menjadikan tubuh Abu Talhah sebagai perisai. Kemudian Abu Talhah menyiapkan busurnya yang tidak terkalahkan, menyusupkan anak panahnya yang tidak meleset ke tempatnya, dan dia mulai membela Rasulullah dan memanah pasukan musuh satu demi satu. Nabi SAW melongok dari balik tubuh Abu Talhah untuk melihat sasaran anak panahnya. Maka Abu Talhah menahannya karena mengkhawatirkan beliau. Dia berkata, "Aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu. Jangan melongok." Maksudnya Nabi di belakang aja. Jangan toleh-toleh gitu. Ya. Khawatir nanti ada anak panah yang bisa mengenai diri Nabi. "Biarkan leherku sebagai tameng bagi lehermu, dadaku sebagai perisai dadamu. Aku korbankan diriku untukmu." Seorang laki-laki dari pasukan kaum muslimin berlari melewati depan Nabi SAW dengan membawa kantong anak panah. Maka Nabi memanggilnya. "Berikan anak panahmu, wahai Abu Talhah, dan jangan membawanya pergi." Abu Talhah terus membela Rasulullah SAW sehingga dia mematahkan 3 buah busur dan membunuh pasukan kaum musyrikin dalam jumlah yang dikehendaki Allah. Kemudian perang usai dan Allah menyelamatkan nabinya dan melindunginya dengan perlindungannya. Pelajaran bagi kita di sini adalah pengorbanan sahabat untuk Islam. Kita sejauh ini udah hidup puluhan tahun, belum ada dituntut di dalam Islam ini untuk mengorbankan jiwa. Kita hidup di Indonesia dalam keadaan aman, tidak ada pengorbanan jiwa. Beda dengan para sahabat di zaman dahulu, mereka mengorbankan jiwa mereka, artinya siap mati. Ya, di sini kita paling pengorbanannya apa? Pengorbanan harta, mengorbankan waktu, menyisikan waktu untuk sholat, menyisikan sedikit harta untuk donasi, hanya seperti itu. Ya, maka janganlah sampai ya kita ini, Anda sering bilang gini, kalau kita tidak bisa mencapai langit, jangan juga cuma di sumur. Ya, harus adalah di atas bukit, di pohon kelapa begitu. Artinya kita tidak bisa mencapai derajatnya para sahabat dalam pengorbanan mereka, jangan juga nggak punya sama sekali. Begitu. Selanjutnya, sebagaimana Abu Talhah dermawan dengan dirinya di jalan Allah pada saat perang bergejolak, dia juga sangat dermawan dengan hartanya ketika keadaan menuntut hal itu. Abu Talhah punya sebuah kebun kurma dan anggur. Yathrib tidak mengetahui sebuah kebun yang lebih besar pohonnya, lebih bagus buahnya, dan lebih jernih airnya daripada kebun Abu Talhah. Manakala Abu Talhah sedang mendirikan sholat di bawah bayangan pohonnya yang rindang, perhatiannya tertarik kepada seekor burung kecil yang dengan bulunya yang hijau dan paruhnya yang merah serta kakinya yang kuning keemasan sedang bernyanyi. Burung kecil ini pindah-pindah dari satu dahan ke dahan lain dengan suara merdu dan bernyanyi riang. Pemandangan tersebut menarik perhatian Abu Talhah. Abu Talhah dan akalnya melayang bersamanya. Namun dia buru-buru tersadar dan kembali kepada dirinya. Ternyata dia tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 2 atau 3. Dia tidak tahu. Ya, gara-gara terganggu dengan burung. Selesai sholat, Abu Talhah langsung berangkat untuk menemui Rasulullah. Dia mengadukan dirinya kepada beliau. Kebunnya dengan pohonnya yang rindang dan burungnya yang berkicau membuatnya lalai dari sholat. Maka Abu Talhah berkata kepada Nabi, "Ishhad ya Rasulullah, anni ja'atu hadzal bustana shadaqatan lillahi ta'ala. Fada'hu haitsu yuhibbullahu wa rasul." Saksikanlah wahai Rasulullah bahwa aku telah menjadikan kebunku sebagai sedekah di jalan Allah Ta'ala. Letakkan di mana Allah dan Rasulnya suka. Abu Talhah menghabiskan hidupnya dalam keadaan berpuasa dan berjihad. Dia meninggal dunia dalam keadaan berpuasa dan berjihad.
Diriwayatkan darinya bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, dia hidup selama 30 tahun dalam keadaan berpuasa. Tidak berbuka kecuali pada hari raya, di mana berpuasa pada hari itu diharamkan. Mungkin maksudnya, ini gaya penulis yang agak hiperbolis ya. Mungkin yang dimaksud adalah dia bukan puasa sepanjang tahun, ya, tetapi mungkin puasa Daud. Mungkin yang dimaksud adalah mengerjakan puasa-puasa sunnah dan puasa wajib, ya. Karena dari sini saja kita tahu bahwa hari yang kita diharamkan untuk berpuasa itu bukan cuma hari raya, tapi juga ada hari tasyrik. Abu Thalhah berumur panjang sehingga dia menjadi seorang laki-laki tua. Namun umur tuanya bukan menjadi penghalang baginya untuk tetap meneruskan jihad di jalan Allah, melanglang buana untuk menjunjung tinggi kalimat Allah dan memuliakan agamanya. Di zaman khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu an, kaum muslimin bertekad untuk menerjuni sebuah peperangan di laut lepas. Maka Abu Thalhah mulai menyiapkan dirinya untuk ikut dalam pasukan kaum muslimin. Anak-anaknya berkata kepadanya, "Semoga Allah merahmatimu wahai ayahanda, engkau sudah tua. Engkau pun sudah berperang bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Mengapa tidak istirahat saja? Biarkan kami yang berangkat mewakilimu." Maka Abu Thalhah menjawab, "Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, infiru khifafa wa thiqala. Berangkatlah kalian baik dalam keadaan ringan maupun berat." At-Taubah ayat 41. Allah Ta'ala telah memerintahkan kita semua untuk berangkat, baik tua maupun muda. Allah tidak menetapkan usia atas kita. Maka Abu Thalhah menolak selain berangkat. Manakala laki-laki tua yang sudah berumur tersebut berada di sebuah perahu bersama pasukan kaum muslimin di tengah lautan, dia sakit keras yang karenanya dia meninggal dunia. Kaum muslimin mencari pulau untuk memakamkan Abu Thalhah di sana, namun mereka tidak menemukannya kecuali setelah 7 hari. Selama itu Abu Thalhah terbujur dengan selimut kain tanpa berubah apapun, seolah-olah dia sedang tidur. Di tengah lautan, jauh dari keluarga dan tanah tumpah darah, jauh dari tempat tinggal dan kabilah, Abu Thalhah dimakamkan. Apa ruginya Abu Thalhah sekalipun dimakamkan di tempat yang jauh, selama dia dekat kepada Allah. Kita coba cari sedikit cerita yang lain di kitab yang lain. Ini adalah Ashabur Rasul, karya Syekh Muhammad Al-Misri. Ada cerita yang sangat terkenal tentang Abu Thalhah dan Ummu Sulaim. Sayangnya nggak ada di buku ini tadi. Ya. Sampai ini saja. Waktu dia melamar Ummu Sulaim ya. Lalu dia bersyahadat. Ya. Mendengar ucapan demikian, maka Ummu Sulaim menoleh kepada putranya dengan kebahagiaan. Siapa putranya tadi? Anas. Tidak lain karena Allah memberi hidayah kepada laki-laki itu melalui dirinya, yaitu diri Ummu Sulaim. Lantas dia mengatakan, "Anakku, nikahkanlah ibu dengan Abu Thalhah." Ya. Maka Anas menikahkan ibunya dengan Abu Thalhah. Apa maharnya? Ya, keislaman Abu Thalhah. Tsabit, perawi hadis Anas, mengungkapkan, "Kami tidak pernah mendengar ada seorang wanita yang lebih agung daripada maharnya Ummu Sulaim, yaitu Islam. Dan sejak saat itu Abu Thalhah hidup dalam naungan wahyu dan pancaran cahayanya. Keimanan memenuhi ruang hati sehingga seolah-olah dirinya adalah manusia yang paling bahagia di dunia. Betapa tidak, sekarang dia hidup dalam surga dunia bersama keimanannya, bahkan bersama seorang wanita calon penghuni surga." Nah, suatu ketika Nabi SAW bersabda, "Aku pernah masuk ke dalam surga dan tiba-tiba terdengar langkah kaki di depanku. Kutanya, suara siapa ini? Ada yang mengatakan, Gumaisah binti Milhan. Gumaisah binti Milhan atau Rumaisah binti Milhan itu adalah Ummu Sulaim." Nah, sini ada cerita yang tadi Anda bilang, cerita salah satu yang paling terkenal dari keduanya. Allah berkehendak memberi Abu Thalhah buah hati dari Ummu Sulaim yang menghiasi kehidupan dua insan beriman ini. Tapi Allah juga berkehendak menguji keduanya dengan anak mungil itu. Anaknya
hasil dari keduanya, tertimpa sakit parah sehingga meninggal dunia ketika Abu Talha sendiri sedang tidak di rumah. Ummu Sulaim menerima kematian anaknya dengan sabar, tegar, dan ridho. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Anas bin Malik? Ya. Abu Talha keluar dan anaknya meninggal. Ummu Sulaim pesan kepada anggota keluarganya, salah satunya Anas. Tapi Anas ini kan beda bapak ya, dengan yang meninggal ini. Jangan beritahukan kepada Abu Talha, biar saja saya yang beritahu. Sekembalinya Abu Talha, Ummu Sulaim menghidangkan makan malam untuknya. Maka Abu Talha makan dan minum seperti biasa. Ummu Sulaim berhias diri, sehingga Abu Talha menyetubuhinya. Melihat perut suaminya sudah kenyang, birahinya juga sudah terlampiaskan, maka Ummu Sulaim membuka pembicaraan. Suamiku, bagaimana menurutmu jika suatu kaum menitipkan barang kepada sebuah keluarga, lalu mereka ingin ambil kembali barang titipan tersebut? Apakah keluarga yang dititipi berhak menolaknya? Abu Talha mengatakan, nggak boleh dong, kan cuma dititipi. Maka Ummu Sulaim mengatakan, kalau begitu berharaplah pahala, karena anak kita sudah meninggal. Maka Abu Talha marah. Kamu sengaja diam saja sampai aku kotor dengan menggaulimu, dan sekarang kamu mengabarkan anak kita sudah meninggal. Ya. Marah Abu Talha. Keesokan harinya Abu Talha bergegas menemui Rasulullah dan menyampaikan yang dialaminya. Maka beliau menanggapi, semoga Allah memberkahi kalian dengan hubungan yang semalam. Ya. Dan benar saja, tidak lama berselang Ummu Sulaim akhirnya hamil. Kemudian Rasulullah safar bersama kaum muslimin, termasuk Ummu Sulaim dan suaminya. Pada setiap safar, jika tiba di Madinah pada malam hari, beliau tidak langsung masuk kota ini. Ketika itu, mereka sudah mendekati perbatasan kota Madinah. Sementara Ummu Sulaim berupaya menahan sakit jelang lahirnya anaknya. Maka Abu Talha memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan demi merawat istrinya. Sedangkan Rasulullah tetap bergerak maju. Abu Talha bersimpuh seraya mengadu, Engkau maha mengetahui ya Rabbku, bahwa aku sangat senang bisa bersafar bersama Rasul hingga kembali ke Madinah. Tetapi saat ini aku tertahan dengan kondisi seperti yang engkau lihat ini. Maka Ummu Sulaim menyahut, suamiku, sakit yang kurasakan sudah membaik, ayo kita lanjutkan perjalanan. Setibanya di Madinah, bayi dalam kandungan Ummu Sulaim lahir. Lalu ibuku, kata Anas, berpesan, Anas, ini anak, jangan biarkan seorang pun menyusui adikmu ini sebelum dibawa ke kediaman Rasulullah. Keesokan paginya aku menggendong dan membawa bayi itu pergi menuju rumah Rasulullah. Di tengah jalan aku berpapasan dengan beliau yang sedang membawa alat penanda unta. Ya. Tatkala melihatku, maka Rasulullah tanya, Anas, Ummu Sulaim sudah lahiran? Ya. Aku mengatakan, iya, sambil tersenyum. Ya. Aku pun meletakkan anak ibuku yang masih bayi di pangkuan Rasulullah. Maka beliau minta diambilkan kurma Madinah. Kemudian kurma itu dikunyah sampai lembut dan dimasukkan ke dalam mulut adikku, dan perlahan dia mencicipinya. Beliau lalu berkata, lihat bagaimana orang Ansor sangat menyukai kurma. Lalu beliau mengusap wajah putra Abu Talha ini dan memberi nama Abdul bin Abi Talha. Ya. Ini yang sering kita namakan tahnik. Ya kan, kalau punya anak bayi, biasanya dikunyahkan apa? Kurma. Ya. Catatan untuk tahnik ini, ada yang mengatakan lakukan seperti Rasul, yaitu dikunyah. Ada yang bilang tidak boleh karena yang diinginkan dari kunyah itu ludah, dan ludahnya Nabi tidak sama kayak ludah zaman sekarang. Maksudnya ludah orang yang bukan Nabi. Jadi ada yang mengatakan jangan dikunyah, ya apalagi kalau bapaknya perokok, ya, tapi ditumbuk, diulek. Ya. Ya, jadi ada yang bilang diulek atau di apa namanya, kasih, ya. di apa ya,
dihaluskan. Ya. Dan di blender lah gitu. Nggak perlu juga blender yang tumbuk juga bisa. Pakai cobek. Ke sendok bisa. Ya, misalnya. Ada yang bilang ganti dengan yang lain juga boleh. Ganti dengan madu misalnya. Karena tidak mesti dengan kurma. Ya begitu. Caranya gimana? Ini diambil sedikit, kemudian di langit-langit rahangnya dioleskan dengan entah dikunyahkan, entah diulek tadi, atau dengan madu. Ya, wallahu alam, kalau Anda pribadi lebih condong yang ulekan. Kenapa? Karena ya takutnya ludah, apalagi kan zaman sekarang, zaman pandemi. Iya. Ya, kita nggak tahu nanti ada virusnya kah atau ada bakteri kah atau bagaimana. Nah, tapi kalau diganti juga tidak sama antara madu dengan kurma ajwa misalnya. Ini kan kurma Nabi. Maka mendingan kurmanya diulek. Dia tuh dihaluskan baru kemudian ditahnik anak. Kalau yang tahniknya tuh siapa sih? Boleh bapaknya, boleh mamanya. Biasa kan ikwan tuh pengen sama Ustaz. siapa ya. Nggak ada bedanya bapaknya dengan ustaz. Ya. Kenapa? Kita hanya beda dari sisi soal siapa yang berdakwah, siapa yang mendengarkan dakwah. Hanya beda di situ. Ya. Adapun dari sisi jasad kita sama saja. Ya, kalau kita kotor ya kotor, kalau lagi sakit ya sakit, bervirus ya bervirus. Ya kan? Kalau jarang sikat gigi ya gigi ustad kita kuning gitu kan. Kalau giginya bolong, mulut tetap bau. Ya, kita hanya beda dari sisi soal siapa yang dakwah, siapa yang menjadi mad'u gitu saja. Adapun dari sisi jasad kita sama. Beda sama Rasulullah. Iya. Jadi nggak perlu harus cari ustadz sana. Nggak ada karomah khusus dengan badan seorang dai atau wali siapapun dari sisi badan. Ya, buktinya Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, mereka tidak merewetkan untuk saling bertabarruk dengan mengambil bekas wudunya, ludahnya, ya, karena memang yang memiliki keberkahan pada jasad itu adalah Nabi SAW. Selanjutnya di buku yang kita baca tadi, Abu Talha itu menyedekahkan kebunnya. Karena suatu ketika dia sholat dan diganggu oleh burung. Di buku yang kita baca di sini, Abu Talha itu menyedekahkan karena turun firman Allah. Nah, kita baca ya. Abu Talha tidak kikir dan bakhil terhadap hartanya. Abu Talha termasuk orang Ansor yang hartanya banyak di Madinah dan umumnya kebun kurma. Yang paling dicintainya adalah Bayruha yang terletak di depan masjid. Nabi sering masuk ke sana dan minum dari sumber airnya yang jernih. Lalu turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan kecuali kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Turun ayat ini, maka Abu Talha menemui Nabi dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, Allah berfirman demikian. Adapun harta yang paling kucintai adalah Bayruha. Maka kebun itu aku sedekahkan demi mengharapkan kebaikan serta pahala di sisinya. Silakan dimanfaatkan sesuai dengan perintah Allah." Ya, jadi kalau tadi disebutkan adalah karena terganggu dengan burung. Di referensi yang lain dia sedekahkan dikarenakan turun ayat Allah. Ketulusan hati Abu Talha ditanggapi Rasul. Nabi mengatakan, "Baiklah, harta itu akan memberi keberuntungan sebab ia adalah harta yang menguntungkan. Aku menghargai keputusanmu, tapi alangkah baiknya jika kamu menyedekahkannya kepada kerabat dekat." Abu Talha mengatakan, "Oh, baiklah ya Rasulullah." Maka Abu Talha menyedekahkan kebun itu kepada keluarga terdekatnya, juga sepupu-sepupunya. Ini terdapat pada hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Jadi kita bisa lebih pegang, lebih intimat dengan cerita yang di sini. Ya. Di sini ada cerita lain yang juga menarik. Kata Anas bin Malik, Rasulullah melempar kerikil pada Jumrah Aqabah, lalu menuju hewan sembelihan dan menyembelihnya.
Kemudian beliau berisyarat kepada tukang cukur yang sudah mengambil posisi, dan dia pun mencukur rambut bagian kanan. Lantas potongannya dibagikan kepada para sahabat di sekitar situ. Selanjutnya beliau memerintahkan, cukurlah bagian kiri. Sesudah dicukur, beliau mengambil beberapa helai potongannya dan berkata, mana Abu Talha? Ya. Maka potongan rambut Nabi dikasih kepada Abu Talha. Sungguh ini merupakan sebuah keutamaan besar manakala Rasulullah mengkhususkan Abu Talha dari para sahabat dengan hadiah rambutnya. Tapi ingat ya, ini adalah Nabi. Ya. Adapun kita di zaman sekarang tidak usah gaya-gaya. Ustadz bagiannya bagi rambutnya, karena kita tidak punya keutamaan khusus dari sisi fisik atau jasad. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin ini saja yang kita bisa baca dan kita ambil manfaatnya dari kisah Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Insyaallah kita akan ketemu pada video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.